Ya ampun, kok kesiangan lagi sih? Kabar kakak gimana ya? Aku telepon aja kali ya? Halo kak, gimana kabarnya? Kabar kakak baik. Kenapa telepon pagi-pagi? Hah, kok masih pagi sih? Ini kan udah siang, kakak baru bangun ya? Hah? Baru bangun? Halo, kak, kok nggak dijawab sih? Enggak dek, ini ada urusan sebentar ya, kakak tinggal dulu ya. Oh alah, ya udah hati-hati ya. Langsung dimatikan sih. Apa lu bro? Ya tadi bangunku kesiangan. Akhirnya nggak dapat banyak orderan. Lah emangnya kamu kok main game yang kemarin? Ya elah, ya udahlah, udah depo juga tapi ya nggak dapat banyak. Ya gimana gagal terus? Lah kamu dia punya 1 juta kurang bro. Ya emang harus berapa? Minimal itu 5 juta bro. 5 juta duit dari mana coba? Aduh. Ya makanya kamu gak jackpot. Ya gimana, orderan juga dikit, udah gak banyak uang lagi. Mau pinjam uangku dah bro? Boleh dah? Boleh. Tapi ada jaminannya. Jadi semoga bisa depo. Halo? Ya bro, ini aku udah ada jaminannya. Iya, sertif rumahku. Iya nggak apa. Ya dan nanti kamu ambil sekarang aja di rumahku. Oke, tak tunggu ya. Terima kasih bro. Assalamualaikum, Pak Jeffrey. Waalaikumsalam. Ada apa ya Mbak ya? Loh, ibu siapa ya? Saya yang punya rumah ini. Kenapa Loh, ya? bukannya rumah ini punya abang saya, Jeffrey namanya. Jeffrey? Jeffrey siapa ya Mbak? Soalnya saya udah beli rumah ini 2 bulan yang lalu sih. Loh, kalau gitu ibu tahu nggak siapa kira-kira yang jual rumah ini? Kurang tahu sih Mbak, soalnya yang beli juga suami saya. Kalau gitu, ya udah Bu, kasih. Iya, sama-sama. Kakak di mana ya? Kakak di mana ya? Apa aku sholat dulu kali ya? Loh, Kak Jeffrey? Adik? Kak Jeffrey!
selama ini kemana aja? Ya gimana dek ya, sekarang kakak udah gak punya apa-apa lagi. Rumah juga udah kakak gadaikan, motor, semuanya dek. Kerja pun juga sekarang udah enggak. Ya ini semua karena salah kakak sih. Kakak judi online, karena kakak juga kehilangan kamu, ngerantau dan sebagainya. Kakak kayak kesepian, cari pelarian. Ya udah kak, aku nggak bisa marah karena semua sudah kejadian. Mending kakak ikut aku aja, kita mulai hidup baru di kota baru. Gimana? Itu ide yang bagus. Halo dek. Iya, aman dek. Iya, kosnya enak kok kosnya. Motor, oh motornya enak lah. Kakak udah nyoba kemarin juga. Iya kan bekas gak apa-apa, mending kan bisa dipakai. Ya, yaudah kalau gitu kakak mau kerja dulu ya. Ya, kamu jaga kerja baik-baik ya. Ya, dadah. Aduh, udah jam segini lagi. Apa masa nonjol dulu ya? Mas Dendi ya? Iya. Oh, tujuannya Universitas Pancasila. Oh iya, benar. Iya. Pakai dulu, Pak. Masnya ngantuk ya, Mas? Kalau Masnya ngantuk, kita ke taman dulu aja, Mas. Gak apa-apa. Tanya kasih saya aja, Bang. Mas jadi mau, Mas? Ada apa aja ya, Mbak? Kopi, es teh sama Milo, Mas. Kalau gitu minum aja, Kak. Nggak apa. Ini, Mas. Ya ampun, Mbak. Repot-repot, Mbak. Apa-apa. Emang biasanya Masnya narik dari jam berapa, Mas? Kalau hari ini sih dari pagi. Tapi biasanya sampai malam sih. Kenapa sampai gitunya banget buat narik, Mas? Ya, karena saya sebenarnya bukan dari kota sini. Jadi saya pindahan. Jadi ya perlu mencukupi diri juga. Walaupun saya punya adik yang lagi kerja, cuman saya nggak mau ngerepoti dia aja. Emang problem dulu sebelum pindah ke sini emang kenapa, Mas, kok tiba-tiba pindah ke sini? Waduh, sulit sih, Kak. Sebenarnya saya juga kan dulu di kota saya yang lama saya juga gojek. Cuman saya pakai uangnya untuk berjudol gitu. Akhirnya adiksi, terus saya ngejual hampir semuanya sih buat judolnya. Emang seburuk itu ya, Mas, pengaruh judul dalam kehidupan gitu? Ya memang sih sebenarnya gitu. Terus juga adiksi kan semuanya juga jelek toh. Mau kamu adiksi apapun pasti ya jelek. Kalau saya di judol sih ya saya adiksi, ketagihan depo terus, ternyata nggak dapat yang dijanjikan. Akhirnya ya itu saya kehilangan hampir semuanya. Terus kenapa Masnya bisa survive lagi?
Ya, apa ya? Ya semua karena adik saya sih. Saya kan dikasih kesempatan baru lagi di kota yang baru, terus juga dia ngasih saya sepeda motor baru, nyarikan saya kosan baru dan sebagainya. Jadi ya semua saya lakukan untuk mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya timbal balik lah karena adik saya sudah lah. Kalau kalian sendiri gimana? Tadi saya jemput kakak kayak rumahnya gede gitu. Buat apa mas rumah gede-gede tapi isinya nggak ada? Dah kan enak tuh, maksudnya semua bisa dipakai sendiri, kakak punya banyak sumber dan sebagainya, bisa dipakai semuanya lah. Kakak kenapa kok bisa ngomong gitu? Saya sebenarnya bukan butuh harta, bukan butuh sumber yang mas bilangin tadi. Saya cuma butuh orang tua saya hadir aja mas. Karena seperti yang mas tahu, pasti rumah gede itu hasil dari jeripaya orang tua kan mas. Jadinya mereka nggak ada waktu itu bicara. Ya terus masa orang tua nggak ada nanya kabar gitu apa gimana? Mau nanya kabar gimana mas? Orang chat-chatan aja isinya cuma transferan dari orang tua. Nanyain kabar aja nggak bisa mas. Saya juga nggak tahu. Sebenarnya orang tua saya itu peduli nggak ya sama saya? Saya bayar. Mas, soalnya Ini kebanyakan kak, nggak apa-apa mas. Buat biaya kita ngobrol tadi. beneran apa? Iya nggak apa-apa. Makasih banyak ya kak ya. Oh iya mas. Ini helmnya. Oh iya, Sama boleh minta nomor teleponnya nggak ya mas? untuk apa mbak? Buat apa? Mungkin saya butuh ajol dan teman ngobrol lagi, bisa kontak masnya. Ya udah kalau gitu, sekian ya. Ya udah, Masih banyak ya mas Iya. Devi. mari. Nanti kalau ada apa-apa, saya mau minta tolong mas. Siap. Ada apa ya? Makasih banyak Makasih ya, kak. Kak. Mari. Ini taruh mana? Ini juga. Kita belum kenalan ya? Nama kamu siapa? Nama aku Reta. Kenalin ya, nama aku Maya. Iya. Salam kenal ya. Kamu ikut bakti sosial ini dari mana? Aku tahu dari flyer.
Capek ya? Iya sih, tapi bermanfaat. Aku baru lulus, tapi ngerasa hampa. Gak ada lagi yang rasa perjuangan. Beda aja rasanya. Aku juga, masku berubah. Sejak dia ketemu dunia gelap itu, sekarang udah berusaha keluar sih. Tapi entah kenapa, aku ngerasa jauh. Beda banget sama dulu. Dunia gelap. Kakakmu kenapa emang? Judol. Dia kenal Judol dari teman di tongkrongannya. Jeffrey, Jeffrey siapa? dia temanku yang aku ceritain tadi. Persis main judul juga. Seriusan? Dulu aku deket sama dia, tempat cerita bareng. Aku butuh pendengar. Aku cuma pengen seseorang dengerin aku. Tapi malah yang datang hadiah, uang, liburan, barang-barang. Bukannya nggak bersyukur, tapi tetap aku ngerasa kosong. Aku ngerti. Kakakku dulu kerja, terus sekarang enggak. Gak tahu kemana, gak pernah pulang. Dan waktu dia pulang, dia berubah banget. Dunia yang dia masukin kelam. Tapi aku gak ada buat dia waktu dia butuh. Aku malah sibuk kuliah, pura-pura gak lihat. Kamu benci dia? Pernah, tapi sekarang marahnya ke diri sendiri. Kenapa dulu aku ninggalin dia waktu dia jatuh? Terkadang aku mikir, mungkin yang kakakku butuhin bukan nasihat atau omelan, tapi yang aku duduk di sampingnya, selalu ada buat dia. Rasanya sibuk buat nyalahin mereka, tapi justru paling yang gak pernah hadir. Kalau kita nggak bisa kembali ke masa lalu, ya udah. Tapi mungkin kita bisa jaga orang lain biar gak ngerasa sendirian lagi.